rata-rata kejar kantoran itu kan disetir sama bos, sama waktu juga sama kayak band kan. Kalau dagang itu ekspres dan waktu bisa ditentuin, nggak keikat sama kerjaan gitu. Saya Reza, ex dari Noah Band. Saya mau speak up masalah pengalaman hijrah di tahun-tahun terakhir ini. Bener nggak sih Mas Reza kalau orang hijrah tuh profesinya jadi dagang gitu? Enggak, identik gitu ya. Karena kalau saya bilang perputaran lebih cepat itu kali ya. Dan yang tidak mengikat waktu, dagang gitu. Ada juga masih yang kerja kantoran, karena rata-rata kejar kantoran itu kan disetir sama bos, sama waktu juga sama kayak band kan. Kalau dagang itu ekspres dan waktu bisa ditentuin, nggak keikat sama kerjaan gitu. Rata-rata memilih ke situ. Kayak saya, Uki, Iksan juga ya. Berarti pilihan teman-teman hijrah yang dagang itu Rata-rata ke manajemen waktu mulai aja. waktu. Jam sholat itu susah ditolerir. Bisa sebenarnya di Noah itu bisa, asal saya mau mujahadah. Terus kedua juga waktu kita ibadah itu agak susah, apalagi kalau lagi turut latihan terus bunyi azan, otomatis saya harus berhenti. Sementara lagi enjoy tuh. Kalau nggak lagi meeting tuh sama bos, bunyi azan kan ada yang celetuk gitu mas. Uci buruan sih, sholat dulu nih. Akhirnya meeting di stop dulu. Saya nggak mau, maksudnya orang memandang sholat ini sebagai pengikat yang kental gitu. Saya mau enjoy maksudnya, tapi memang susah. Jam sholat itu nggak bisa tolerir, kecuali mungkin keadaan tertentu. Setelah orang hijrah itu bener nggak kalau mereka jadi tertutup sama dunia pergaulan ini, sama lingkungan? Maunya bergaulnya sama orang yang Hijrah sama doang. aja. Ada beberapa orang gitu. Memang kalau orang hijrah itu lingkungan itu pilihan gitu. Jadi dia nggak mau mungkin terkontaminasi sama lingkungan lama. Kalau Mas Reza sendiri? Saya nggak bisa. Saya butuh lingkungan begitu. Maksudnya nggak terus-terusan di lingkungan itu. Kita ini perlu bergaul dengan banyak orang. Lebih berbaur gitu ya. Dan menjauhi stigma-stigma orang yang hijrah itu lebih ke agama yang kental gitu. Yang pegang agamanya yang Saklek. kayak gini kan, saya berputarnya di clothing nih. Dan orang-orang yang jual bahan-bahan ini, ya maksudnya belum semua hijrah gitu. Tapi mereka punya bahan murah, masanya kita tinggalin mereka gitu. Jadi nggak bisa ditinggalin. Tapi saya punya lingkungan yang taat sekali. Umpamanya tiap hari Selasa anak-anak yang lingkungan taat itu nongkrongnya di Masjid Cikutra. Jadi saya ikutin nongkrong itu. Udah selesai, saya pindah ke depan asrama tentara, atau ada tempat kopi di situ. Nah itu lingkungannya lebih bebas lagi, ngobrol aja gitu. Nggak bisa dijauhin. Tapi biasanya orang karena dia nggak kuat dijauhin, akhirnya orang langsung berpersepsi yang beda. Benar nggak sih itu? Hijrah begini banget ya. Di tempat-tempat nongkrong saya itu mereka masih butuh hidayah. Kalau kita udah nolak duluan bergaul sama mereka, kamu pilih-pilih teman dong. Hijrah ini harus ngajak orang kalau saya bilang. Jadi kalau sendiri itu nggak bisa. Minimal kita jadi contoh sama mereka bahwa ini perubahan yang mendasar. Kalau kita udah hijrah kan, itu orang lihat itu perilaku begitu. Kita perlu ada dakwah orang itu. Gitu. Dan basicnya juga saya kan memang berteman sama orang-orang yang beda-beda agama gitu kan. Apalagi dulu di musik itu kan tidak ada sekat-sekat, musik itu universal gitu. Jadi nggak bisa untuk mengkotak-kotakan itu. Hijrah itu hati doang gitu. Kita ini mengajak orang lebih baik lagi daripada kita kan. Kalau orang udah lihat kita dengan cara seperti itu, nggak mau orang. Ya makanya saya masih main musik itu karena teman-teman saya yang belum hijrah itu banyak main musik kan. Hatinya kamu jaga tapi lingkungannya kan tetap.